Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang sinyal conditioning atau pengkondisian sinyal. Nah, sinyal conditioning atau pengkondisian sinyal itu apa? Sinyal conditioning itu adalah suatu proses pengolahan sinyal atau data dari sebuah input yang nantinya akan diproses lebih lanjut lagi pada rangkaian kita. Nah, sinyal conditioning ini dilakukan apabila sinyal output yang dihasilkan itu terlalu kecil sehingga perlu dikuatkan. Yang tadinya tidak linear maka harus dilinearkan. Yang tadinya input itu dalam bentuk analog, namun kita menginginkan outputnya dalam bentuk digital, maka harus dirubah dalam bentuk digital ataupun sebaliknya. Nah, dan masih banyak lagi. Nah, perubahan-perubahan itulah yang kita sebut dengan sinyal conditioning atau pengkondisian sinyal. Nah, sinyal conditioning yang akan kita pelajari hari ini ada 4. Yang pertama itu adalah pembagi tegangan, yang kedua itu adalah op-amp inverting, yang ketiga itu ada op-amp non-inverting, yang keempat adalah op-amp sebagai komparator. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat simulasinya di Proteus. Rangkaian pembagi tegangan adalah rangkaian yang berfungsi untuk membagi tegangan input menjadi beberapa tegangan output yang diperlukan oleh komponen lain di dalam sebuah rangkaian elektronika. Nah, pada dasarnya rangkaian pembagi tegangan ini terdiri dari 2 buah resistor yang dirangkai secara seri. Nah, di sini saya menggunakan tegangan sumbernya itu 5 volt, lalu R1-nya itu 5K dan R2-nya itu 2K. Nah, di sini bisa dilihat hasil tegangan dari tegangan output R2-nya ini adalah senilai atau sebesar 1,43 volt. Nah, hasil ini bisa dicari dengan menggunakan persamaan Vout sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikali tegangan inputnya. Nah, aplikasi rangkaian pembagi tegangan ini biasanya juga terdapat pada penggunaan sensor yang mengubah bentuk resistansi. Salah satunya adalah sensor LDR. Nah, di sini saya menggunakan sensor LDR. Nah, di sini terdapat 2 kondisi. Kondisi pertama, jika LDR tidak menerima cahaya, maka resistansi dari LDR ini tinggi, sehingga tegangan output yang dihasilkan itu rendah. Sedangkan jika LDR itu menerima cahaya, maka resistansi dari LDR ini menjadi rendah, sehingga tegangan output yang dihasilkan itu menjadi tinggi. Nah, itulah salah satu simulasi singkat dari rangkaian pembagi tegangan. Nah, ini adalah simbol dari op-amp atau operational amplifier. Nah, op-amp ini adalah salah satu IC atau komponen yang berfungsi sebagai penguat. Nah, di op-amp ini memiliki 2 input, yaitu input plus atau input non-inverting dan input negatif atau input inverting. Nah, op-amp ini juga memiliki 2 buah pin yang berfungsi sebagai referensi tegangan, yaitu yang atas ini referensi tegangan VCC, yang bawah ini referensi tegangan ground atau 0. Nah, op-amp ini memiliki 1 output. Nah, ini adalah contoh dari rangkaian op-amp inverting. Nah, op-amp inverting itu adalah suatu rangkaian penguat yang berfungsi menguatkan sinyal. Akan tetapi, sinyal yang dikuatkan akan berbanding terbalik 180 derajat dengan sinyal masukannya. Artinya, jika di sini inputnya positif, maka keluaran atau outputnya itu negatif. Nah, gain atau penguatannya itu bisa dicari
Jika pada rangkaian ini gain atau penguatannya bisa dicari dengan rumus R2 minus R2 dibagi 3. Nah, jika di sini R2-nya 9 dan R1-nya 3, maka minus 9 dibagi 3. Maka hasilnya adalah minus 3. Dengan kata lain, minus 9 dibagi 3 dikalikan 1, maka hasilnya minus 3. Nah, ini adalah contoh rangkaian penguat non-inverting atau rangkaian op-amp non-inverting. Nah, rangkaian ini adalah rangkaian yang berfungsi untuk menguatkan sinyal dan hasil sinyal yang dikuatkan tetap sefasa dengan sinyal inputnya. Artinya, jika di sini inputnya positif, maka output atau keluarnya itu tetap positif. Nah, gain atau penguatannya itu bisa dicari dengan rumus R4 dibagi R3 ditambah 1. Nah, di sini di rangkaian ini R4-nya itu adalah 10K, R3-nya itu 5K. Nah, jadi 10 dibagi 5 itu sama dengan 2, lalu 2 ditambah 1 sama dengan 3. Yang terakhir ada op-amp sebagai komparator. Nah, op-amp sebagai komparator itu artinya dia mengcompare atau membandingkan antara input non-inverting dengan input inverting. Nah, di sini terdapat rangkaian dengan menggunakan potensiometer sebagai tegangan inputnya. Nah, di sini saya menggunakan tegangan referensi sebesar 2 volt. Nah, di sini apabila tegangan inputnya lebih besar daripada tegangan referensinya, maka keluarannya akan berupa positif. Sedangkan jika tegangan inputnya lebih kecil daripada tegangan referensinya, maka keluarannya akan berupa negatif. Oke, sampai di sini dulu simulasi singkat untuk pembagi tegangan, rangkaian pembagi tegangan, rangkaian op-amp non-inverting, rangkaian op-amp inverting, dan rangkaian op-amp sebagai komparator. Jika suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan semoga video ini bermanfaat.